Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat ATR BPN, apa kabarnya? Semoga Sobat ATR BPN semua di hari yang cerah dan menyenangkan ini sehat-sehat dan tetap semangat selalu. Sebelum kita mulai bincang-bincang kita, saya buka dengan satu pantun dulu ya. Pergi ke pasar membeli ikan, tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa di hari ini. Perkenalkan, saya Arta Uli Borumatondang selaku moderator yang akan menjadi pemandu bincang-bincang kita kali ini. Tema yang akan kita bahas adalah siap menghadapi penilaian kompetensi. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait kompetensi yang satu-satunya ada pada kompetensi sosiokultural, yaitu kompetensi perekat bangsa. Baik, sebelum diskusi menyenangkan ini kita mulai, izinkan saya memperkenalkan kedua narasumber yang sudah hadir bersama kita saat ini, para narasumber yang expert serta berkompeten di bidangnya. Selain itu, beliau berdua ini juga sudah bertugas dan berpengalaman yang cukup lama di Kementerian ATR BPN. Narasumber pertama kita adalah Bapak Asus Wahman. Beliau adalah Asesor SDM Aparatur Madya Kementerian ATR BPN. Apa kabar Pak Asuh? Alhamdulillah, sehat Bu Arta. Salam sehat Sobat ATR BPN. Yang berikutnya, mari kita sapa narasumber kedua kita, Pak Riono Sumedi. Beliau adalah Asesor SDM Aparatur Madya Kementerian ATR BPN. Apa kabar Pak Riono? Alhamdulillah Bu Arta, salam sehat Sobat ATR BPN. Boleh saya juga berpantun ria Bu? Boleh, Arta? silakan Bang Ri. Belah duren di malam hari, belah nangke di siang hari. Cakep. Kita ketemu lagi di serial podcast Selalu di Hati. Baik sobat-sobat ATR sekalian, kedua narasumber kita ini akan berbagi informasi dan wawasan untuk kita semua tentang kompetensi perekat bangsa. Topik bincang-bincang kita kali ini sangat menarik karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Dayak, Batak, dan banyak lagi yang tidak menutup kemungkinan akan adanya keberagaman cara pandang dan perbedaan-perbedaan lainnya. Sama seperti saat ini, kami menggunakan unsur etnik dari adat yang berbeda-beda suku bangsa dan membuat semakin semarak bincang-bincang kita kali ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai bincang-bincang kita. Pertama, kepada Pak Asuh, saya minta pendapatnya nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan definisi kompetensi secara umum dan definisi kompetensi perekat bangsa itu apa sih Pak? Silahkan Bapak. Baik Bu Arta, terima kasih atas waktunya. Yang dimaksud kompetensi dalam hal ini adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan secara efektif Bu, dan benar yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku ASN. Adapun untuk kompetensi perekat bangsa adalah kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi Bu, ya, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajuan bangsa ini. Terima kasih Bu Arta. Ada lagi tambahan Bu Arta, boleh sedikit ya? Silakan Bapak. Untuk penilaian terhadap kompetensi perekat bangsa ini dilakukan melalui pencapaian level Bu dan pemenuhan indikator perilaku, di mana hal ini diatur dalam Permen-PAN nomor 38 tahun 2017. Ada 5 level Bu, namun dalam hal ini kita hanya sampai level 3 yang kita bahas. Dan masing-masing level ada 3 indikator perilaku. Itu Bu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu. Baik Pak Asu, jadi kompetensi perekat bangsa itu adalah menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat ya Pak Asu ya? Ya, betul. Dan ada 5 level dan 3 indikator perilaku di masing-masing level ya Pak? Iya. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Asuh, untuk kali ini kita mengulasnya untuk level 1 sampai dengan level 3 saja, begitu ya Bapak-Bapak ya. Baik, terkait dengan hal tersebut, mungkin Pak Riono bisa dijelaskan deskripsi dan apa saja indikator-indikator perilaku pada kompetensi perekat bangsa level 1. Silakan Pak. Oke, baik.
Terima kasih Bu Moderator. Saya akan mencoba memberikan penjelasan terkait dengan indikator perilaku kompetensi perekat bangsa khususnya pada level 1. Saya sebutkan peserta asesmen di sini saya sebut sebagai asesi ya Bu ya. Silakan. Adapun deskripsi level 1 adalah asesi peka, memahami dan menerima kemajemukan. Pada level ini terdapat 3 indikator perilaku diantaranya. Yang pertama, asesi harus mampu memahami, menerima, peka perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Asesi atau peserta asesmen kompetensi harus bisa membuktikan bahwa asesi menerima dan memahami perbedaan individu. Yang kedua, asesi mempunyai keinginan untuk belajar dan memahami perbedaan dan kemajemukan di masyarakat. Asesi harus bisa membuktikan bahwa asesi telah berusaha belajar, memahami dan menerima kemajemukan. Yang ketiga, asesi sudah bekerja bersama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. Untuk memahami indikator ini, asesi harus bisa membuktikan bahwa asesi sudah bisa bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang. Itu Bu Arta, mungkin yang bisa saya jelaskan. Oke, baik. Artinya pada level 1 ini adalah menerima perbedaan dan kemajemukan, begitu ya Pak ya? Benar. Oke, baik. Nah kalau begitu mungkin Pak Asu dapat menjelaskan apa saja indikator-indikator perilaku pada kompetensi perekat bangsa level 2, Bapak? Silakan. Baik, Bu Arta, terima kasih. Level ini deskripsinya sebagai berikut, Bu. Ya. Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan kesatuan bangsa. Adapun indikator perilakunya ada 3, Bu. Yang pertama, menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman. Kedua, membangun hubungan yang baik antara individu dalam organisasi, mitra kerja, dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang timbul karena perbedaan latar belakang agama, suku, gender, sosial, ekonomi, politik di lingkungan unit kerjanya. Demikian Bu yang dapat kami sampaikan. Oke, baik. Artinya pada level 2 ini adalah terdapat perilaku aktif dari individu untuk mengembangkan sikap toleransi dan menghargai ya Pak ya? Iya. Oke, nah kalau begitu mungkin Pak Riono bisa menjelaskan apa saja indikator-indikator perilaku pada kompetensi perekat bangsa level 3. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bu Moderator. Untuk deskripsi umum level 3 adalah mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan, sedangkan indikator level ketiga ini ada 3 indikator yaitu indikator perilaku yang pertama ditinjau dari perilaku asesi yang sudah menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Untuk indikator ini, asesi harus bisa membuktikan sudah mempromosikan sikap menghargai perbedaan antara orang-orang yang mendorong toleransi keterbukaan. Indikator perilaku yang kedua ditinjau dari perilaku asesi yang pernah melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga bisa memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku dan dapat mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan oleh adanya keberagaman budaya yang ada. Untuk memenuhi indikator perilaku ini, asesi harus bisa membuktikan pernah melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga asesi bisa memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku dan dapat mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan oleh adanya keberagaman budaya. Yang terakhir, indikator perilaku yang ketiga ditinjau dari perilaku asesi yang pernah menjadi mediator menyelesaikan konflik yang dapat mengurangi hal yang negatif dari dampak konflik atau potensi konflik. Untuk memenuhi perilaku indikator ketiga ini, asesi harus bisa membuktikan bahwa asesi sudah pernah menjadi mediator
untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Itu Bu moderator yang bisa saya jelaskan. Baik, berarti di level 3 itu dia ada mempromosikan ya Pak, mempromosikan dan mendorong toleransi. Baik, Sobat ATR BPN, dengan pembahasan yang disampaikan kedua narasumber tadi, tentu akan menambah pemahaman kita ya tentang kompetensi perekat bangsa, terkait dengan apa yang harus kita lakukan, kita persiapkan dalam pelaksanaan tugas kita. Tentu harus memahami dan melakukan langkah-langkah pada setiap level dan indikator perilaku kompetensi perekat bangsa yang sudah kita bahas tadi. Baik Pak Asu dan Pak Riono, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita, saya persilahkan untuk menyampaikan kesimpulan singkat terkait kompetensi perekat bangsa yang sudah kita bahas tadi. Silahkan Pak Asu. Ya. Baik Bu Arta. Sebagai ASN, sebagai ujung tombak pemerintah harus mampu menjalin komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh lapisan masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, gender, dan sekaligus ASN harus menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Demikian Bu. Oke, perekat dan pemersatu bangsa ya Iya. Pak ya. Baik, kalau begitu boleh dilanjutkan Pak Riono. Baik, terima kasih Bu Arta. Kalau boleh saya simpulkan bahwa kompetensi perekat bangsa ini adalah implementasi daripada Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya bahwa walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Apapun perbedaan yang ada dalam kehidupan kita, maka kita harus tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan sehingga terhindar dari konflik dan perpecahan. Demikian Bu Arta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asuh dan Pak Riono atas sharing informasi dan pengetahuannya. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita terkait penilaian kompetensi dan khususnya kompetensi perekat bangsa. Sobat ATR BPN, jika ada tanggapan atau pertanyaan, bisa menuliskannya di kolom komentar ya. Dan sebelum mengakhiri bincang-bincang kita ini, saya mau sampaikan satu pantun lagi Bapak-Bapak. Nah, iya. Badan gemuk banyak lemak, kalau lebaran buat ketupat. Iya. Terima kasih sudah menyimak, semoga podcast ini bawa manfaat. Jangan Amin. lupa like, follow, and subscribe ya sobat-sobat ATR BPN semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. PPSDM Road to Korpu. PPSDM mencetak ASN muda unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.